warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Baik, semoga kita semua senantiasa tetap berbahagia, tetap sehat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah harapan kita semua agar kita nantinya bisa beribadah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Masih tetap menjaga kesehatan anak-anak? Oke, itu jangan keluar rumah kalau tidak ada yang terlalu penting. Tetap membiasakan untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker agar kita tidak terpapar oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Bu Konita dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak bab 1 PB2. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat ta'awudz, kalian diharapkan mampu menjelaskan ketentuan mengucapkan kalimat ta'awudz, ya. Nah, ini nanti dijelaskan dalam slide selanjutnya. Kemudian tujuan yang kedua, yakni setelah kalian belajar ta'awudz, maka diharapkan kalian bisa mempraktekkan mengucapkan kalimat ta'awudz, tentunya sesuai dengan ketentuannya nanti. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran kita bisa diberi kemudahan dan memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anakku sekalian, ya, minggu lalu atau pada PB yang pertama kita sudah mempelajari tentang ini kalimat thayyibah ta'awudz. Nah, anak-anak mungkin masih ingat kalimat thayyibah itu apa? Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Nah, terus kalimat thayyibah itu ada banyak macamnya, yang salah satunya yang kita pelajari pada hari ini yaitu kalimat thayyibah ta'awudz. Anak-anak mungkin masih ingat ya bagaimana bunyi bacaan dari lafaz ta'awudz. Ada yang ingat? Oke. Bacaan ta'awudz yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan ta'awudz. Nah, apa tujuannya kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz? Minggu lalu sudah Ibu terangkan, ya, agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di sini kalian tahu nggak kapan setan menggoda kita? Nah, jika setan menggoda kita dianjurkan membaca ta'awudz. Tapi kapan setan itu menggoda kita? Nah, mungkin kalian pernah merasakan seperti peristiwa malas belajar, malas mengaji, aras-arasen ya, kemudian ingin marah-marah saja. Nah, itulah ya, pada saat itulah setan sedang menggoda kita. Makanya kita merasa males-malesan, merasa ingin marah saja. Nah, pada saat seperti itulah kita dianjurkan untuk membaca apa? Membaca ta'awudz, ya. Nah,
Terus ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan membaca ta'awudz. Nah, di sini ya, sebelah ini. Yang pertama, waktu yang pertama ya. Nah, maaf ini diganggu sama Cinta ya. Nah, Cinta ikut ngajar juga. Maaf. Oke. Saya lanjut lagi. Pada waktu tertentu di mana kita dianjurkan membaca ta'awudz. Ini waktu-waktu yang tepat anak-anak ya. Waktu yang tepat untuk membaca ta'awudz. Nah, misalkan yang nomor 1, ketika memulai membaca Al-Quran. Nah, itu kita harus mengawalinya atau dianjurkan untuk mengawalinya dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca basmalah. Ya. Kemudian waktu yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat. Nah, dan waktu yang ketiga, ketika memulai berdoa dan berzikir. Nah, terus ada waktu ketika hati kita merasa tidak tenang atau sumpek bahasa Jawanya anak-anak ya. Pengen marah-marah, atau juga ketika kita merasa takut. Ketika merasa takut ketika ada di tempat-tempat tertentu, kok tiba-tiba kita merasa takut ketika gelap, kita merasa takut. Nah, itu kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Bagaimana bunyinya ta'awudz tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian, waktu yang selanjutnya sebelum kita melakukan kebaikan. Nah, setiap kita melakukan kebaikan, kita harus mengawalinya dengan membaca bismillah. Akan tetapi, sebelum membaca bismillah, itu alangkah lebih baiknya dan sangat dianjurkan untuk mengawalinya dengan kalimat ta'awudz. Yakni itu tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kita terhindar dari godaan setan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat membaca kalimat ta'awudz. Nah, kita setiap membaca kalimat thayyibah itu pasti ada manfaatnya masing-masing, ya anak-anak ya. Nah, apa manfaat membaca kalimat ta'awudz? Ketika kita merasa gelisah, merasa takut, ya, merasa malas seperti yang di atas tadi, maka ketika sudah membaca ta'awudz, ya, itu emosi kita bisa terkontrol lagi atau bisa menahan emosi. Nah, itu ya. Membaca ta'awudz itu sangat bermanfaat. Tapi lebih detailnya di sini. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, yakni melindungi kita dari segala kejahatan. Ya. Kejahatan itu kan ditimbulkan oleh setan. Kemudian menghilangkan nafsu amarah seperti tadi ketika kita merasa marah, ketika kita merasa gelisah, pengen marah bawaannya, maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz agar kita tidak marah lagi ya, karena marah itu adalah apa? Sebenarnya setan itu sedang menggoda kita untuk marah ya, untuk emosi. Nah, agar emosi kita reda atau tidak marah lagi, maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian manfaat yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Nah, ketika kita sudah membaca ta'awudz, maka hati kita akan tenang, merasa aman. Nah, kalau kita takut membaca ta'awudz, maka kita akan merasa aman. Kenapa? Karena kita sudah dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kemudian ibadah kita menjadi lebih khusyuk kepada Allah.
gitu ya, karena tidak ada yang bisa melindungi kita, kekuatan apapun yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Oke anak-anak ya, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya di sini ada diskusi, lembar diskusi ya. Setelah kalian tadi sudah mengetahui manfaat membaca kalimat ta'awudz, maka di sini ada lembar diskusinya. Apa permasalahan yang harus diskusinya? Kalau diskusi otomatis tidak satu orang, tetapi lebih dari satu, dua atau tiga. Terus diskusinya bersama siapa? Nah, karena masa pandemi berarti bersama orang tua atau keluarga. Di sini ada permasalahannya, ada permasalahan yang harus kalian diskusikan, ya, dimusyawarahkan diskusi itu ya. Permasalahan yang pertama, dapatkah setan menggodamu saat kamu tidur? Nah, ini kamu tanyakan kepada ayah atau bunda. Nah, bisa enggak setan itu menggoda ketika kita waktu tidur? Di sini jawabannya, misalkan jawabannya bisa. Nah, gimana caranya gitu ya? Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu bermimpi buruk atau menakutkan? Nah, itu kalian diskusikan bersama ayah dan bunda. Seperti yang sudah Ibu terangkan di atas tadi, kalau kita merasa takut, merasa resah, merasa gelisah, maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ta'awudz. Gitu ya. Lembar kerja ya. Nah, di sini ada tugasku. Oke. Tugasku, tulis kalimat ta'awudz lengkap dengan artinya. Kemudian yang kedua, hafalkan bunyi kalimat ta'awudz dan artinya dengan benar. Ini tugas yang kedua ya. Anak-anak bisa mengirimkannya. Nah, ini yang soal nomor 2 ini bisa mengirimkan lewat voice note ya, seperti biasanya. Tetapi jangan lupa untuk menyebutkan namanya, kelas, mapel apa, dan juga PB berapa, gitu ya, sehingga tidak Bu Guru tidak kesulitan untuk merekap nilainya, karena Bu Guru tidak hanya memegang satu kelas saja anak-anak ya, akan tetapi Bu Guru memegang 14 kelas ya, 7 kelas, 2 mata pelajaran, jadi 14 kelas. Nah, tuh. Selanjutnya di sini aku bisa. Nah, ini ya. Ada gambar apa ini anak-anak? Ada gambar kartun sedang tidur, anak sedang tidur di sini ya. Nah, kemudian di sini aku selalu mengucapkan kalimat ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Centang di sini. Nah, kalau kalian ini ibaratkan atau bayangkan ini kalian yang tidur. Nah, terus setelah itu kalian membiasakan ini ya, ada 3 pembiasaan di sini. Nah, ini sudah kalian lakukan apa belum? Kalau sudah kalian lakukan di sini, nah di sini bisa dicentang ya, diceklis. Nah, di sini aku selalu mengucapkan kalimat ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, ini kalau anak-anak selalu mengucapkan ya dicentang. Kalau belum ya ditulisi masih belum ya, tetapi mulai sekarang harus dibiasakan ya. Aku mengucapkan kalimat ta'awudz sebelum sholat. Aku bisa mengucapkan kalimat ta'awudz sebelum tidur ya, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya
Ayo bersikap, masih lanjutannya yang di atas jadi ya. Ayo aku bisa. Itu masih pembiasaan. Nah, di sini. Saya orang yang beriman, tidak takut pada siapapun dan apapun. Saya hanya takut kepada Allah. Nah, itu. Apakah hati kalian sudah yakin ya? Nah, itu yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah. Kalau yakin dan tidak takut pada siapapun, silahkan dicentang ya. Kan tetapi kalau masih belum terbiasa dengan ini, maka kalian harus membiasakan ini ya, karena kalian tidak boleh takut pada siapapun dan apapun kecuali pada Allah. Oke ya, selama kita tidak bersalah atau selama kita benar, kita tidak boleh takut. Lebih-lebih lagi kepada makhluknya Allah atau sesama manusia, kita tidak boleh takut. Ya, paham ya? Saya orang yang beriman. Saya akan selalu berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini harus kita yakini anak-anak ya, 3 poin ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Maka kita wajib untuk berlindung kepada Allah. Oke. Itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian baca lagi materi-materi yang sudah Ibu share ya. Pembelajaran 1, 2 itu kalian pelajari lagi, kalian baca-baca lagi. Nah, biasakan untuk selalu membaca. Membaca apa saja? Membaca buku ya yang berhubungan dengan materi kita, materi akidah akhlak. Karena dengan membaca kalian akan tahu dan bisa. Beda kalau dengan hanya mendengar saja. Kalau kita hanya mendengar, itu pasti akan lupa. Biasakan untuk membaca, mendengar, dan menulis. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kita tulis. Maka kita akan selalu ingat. Ya anak-anak ya, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk lembar-lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan segera dikerjakan. Dan untuk yang belum aktif atau belum mengumpulkan tugas-tugasnya, silahkan dipenuhi. Karena setiap akhir pekan Ibu akan berusaha untuk mengupdate atau meng-share daftar nilai harian kalian ya. Terus mohon maaf kalau misalkan ada yang sudah mengumpulkan terus belum terekap, mungkin kelewat ya. Jadi Ibu mohon maaf, langsung japri saya saja. Nah, oke, terima kasih ya anak-anak ya atas segala partisipasinya. Kalian tetap semangat, harus tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini ya. Ibu guru dan juga bapak ibu guru yang lainnya berusaha untuk tetap memberikan pembelajaran ya, berusaha memudahkan bagaimana memudahkan pembelajaran kita. Oke ya, jangan lupa tugas-tugasnya kalian kumpulkan paling akhir ya, paling akhir pekan. Itu saya tunggu. Nah, tetap ingat pesan Ibu ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anakku yang hebat ya, selamat belajar, semoga kita selalu sehat dan selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.